Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Javi Nugraha, NRP 15 2020-133. Pada kesempatan kali ini di sini mungkin akan melanjutkan menjelaskan tentang progres modul di pertemuan ke-7, di mana untuk progresnya itu di sini akan ada save game, lalu movement fix, yaitu nanti rotasi atas bawah, obstacle, dan hold system. Nah, untuk yang pertama dulu, save system akan langsung didemokan saja ya. Untuk codingannya sendiri itu kita memerlukan yang namanya save system, player data, dan scene loader. Scene loader ini tuh buat apa? Ya buat nanti kita dari si menu awalnya atau main menu, kita bakal ketika ngeklik scene load game, dia bakal masuk ke yang udah di save. Nah, untuk codingannya seperti ini. Lalu di sini ada save system. Save system ini di sini itu untuk melakukan saving data dari progress game yang telah kita run. Nah, lalu di sini juga ada player data untuk menyimpan si posisi dan waktu si player kita. Nah, untuk si percobaannya itu mungkin seperti ini ya. Di awalnya misalkan kita lagi main. Nah, ini kan awalnya di sini ya. Terus nanti kita maju ke sini. Nah, lalu untuk waktunya juga terlihat ya 16.30 ya. Terus berlanjut, terus nanti kita pencet escape. Nah, di sini udah ada kayak menu untuk pause game-nya, dimana di sini itu kita bisa melakukan resume dan save game. Nah, kalau misalkan save game, nah dia itu bakal langsung nge-save dan dia itu akan tetap berada di bagian resume. Terus kita coba keluar ya. Misalkan kita keluar, terus kita masuk ke bagian main menu. Kita save. Nah, di sini main menu, kita coba run dan kita nanti akan coba yang load game. Nah, jadi ketika dari main menu terus ke load game itu berhasil ya. Jadi di sini tuh kita langsung berada di titik posisi terakhir kita nge-save. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita contohin dulu ya buat yang obstacle dan hold system ya, biar nggak usah buka-buka lagi gitu. Untuk demonya itu jadi untuk pertama itu yang rotasi ya. Jadi nanti itu kita bisa rotasi atas bawah, karena awalnya itu cuma bisa kanan kiri doang. Nah, itu gimana caranya? Untuk yang rotasi sendiri itu di sini ada yang namanya kita di kamera ini ya. Kita ubah lagi codingan di kameranya dengan menambahkan private float atau tipe data float ya. Kita buat lagi variabel kecepatan rotasi. Nah, terus kita nanti di void startnya ya, awalnya kita itu pakai parent, sekarang kita nggak usah pakai parent. Jadi nanti si kursornya itu di lock state. Lalu di update-nya itu, nah di sini itu kita nambahin yang namanya ini nih, mouse X sama mouse Y, di mana itu kita bakal ngekaliin kecepatan rotasinya. Lalu di sini ada mouse Y, mat clamp, lalu ada transform look at target. Ya nanti itu si targetnya itu bakal berpindah-pindah, jadi kan kita bakal kanan kiri atas bawah gitulah ya. Nah di sini itu ada target rotation dan player rotation ya. Nah, selanjutnya setelah yang rotasi ini kita bakal masuk ke bagian obstacle. Untuk obstacle sendiri itu di sini ada contohnya jamur dan api ya. Nah, untuk sebelum kita cobain ke obstacle-nya, kita bakal cobain dulu si codingan kita di codingannya. Nah, untuk yang obstacle itu di sini kita membutuhkan lagi C# codingan baru, script baru namanya obstacle. Nah, untuk obstacle itu nanti di sini kayak gini lah ya. Nah, terus di sini tuh jadi nanti tuh si obstacle-nya itu atau si jamurnya itu kita masukin codingan atau script obstacle, dimana nanti kalau si jamur itu kita injek atau tersentuh dengan collider-nya gitu ya, nanti ada area collider-nya, yaitu bakal di destroy atau nanti si game objeknya hilang. Terus untuk ketika kita menyentuh apa ya,
menyentuh si obstacle-nya itu, nah kamera kita tuh bakal nge-shake. Jadi kalau ada kita melewati obstacle, nah yaitu si kameranya bakal bergoyang. Nah untuk codingannya itu seperti ini ya, jadi kita nanti mainin kamera lagi. Nah setelah itu kita masuk ke bagian file system. Nah untuk file system sendiri itu kita bakal masukin ke dalam si canvas yang ada holdnya gitu, image yang ada holdnya. Nah dimana di sini tuh kita ngebuat variabel darah player gitu ya. Untuk dari player sendiri itu awalnya itu kita bakal dikasih darah 100, kalau misalkan darah player pengen 200 juga bebas. Cuma di sini kita pakai 100 dulu. Nah terus nanti itu kita update kalau misalkan darahnya lebih dari 0, bakal di konsolnya itu bakal bertuliskan player hidup. Kalau misalkan kurang dari 0 atau 0 berarti dia itu player udah mati gitu ya. Nah untuk triggernya itu di sini kita pakai collider. Nah jadi kalau misalkan kita tersentuh dengan yang tag-nya itu obstacle ya, jadi di sini itu ada tag obstacle gitulah. Di sini itu, nah di sini tuh ada obstacle, bagian yang obstacle. Nah ini nih tag itu obstacle, maka dia itu bakal mengurangi atau si darah player itu bakal berkurang sebanyak 30. Lalu di sini juga kita bakal munculin di konsolnya darah plus darah player, jadi kita bakal melihat si apa ya, bukan progres ya, pengurangan darahnya. Nah untuk contoh dari si demo itu seperti ini ya, jadi ya ini kan kelihatan ada jamur gitu ya, dan kita itu kelihatan kalau si darahnya itu misalkan kita lihat di playernya, nah ini ya darah playernya itu masih 100 kan. Nah ketika kita melihat melewati si jamur, kamera kita akan bergoyang. Nah, dan di darah yang ada di kanvas kita itu bakal berkurang sebanyak 30. Nah di sini juga ada darah player di 70. Untuk konsolnya sendiri di sini ada nih, karena kita masih hidup jadi playernya hidup. Terus setelah itu kalau misalkan kita masukin ke api gitu ya, dia bakal berkurang juga dan akan ada shifting. Nah kayak gini ya, kita coba lagi. Nah, dan kalau misalkan habis ya udah, darahnya itu bakal jadi minus karena kita belum bikin yang namanya kanvas, atau misalkan buat yang game overnya atau kurang dari 0 gitu ya. Nah mungkin cukup sekian dari presentasi dari progres untuk pertemuan 7. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.